Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rifa Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat beef lasagna. Beef lasagna ini merupakan salah satu menu catering di acara hajatan ataupun wedding. Tapi di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat beef lasagna versi ide jualan. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita siapkan 6 siung bawang putih dan 1 siung bawang bombay. Langsung aja bawang putihnya ini kita cincang halus dulu, dan untuk bawang bombaynya kita potong kecil-kecil. Kemudian aku siapkan 250 gram daging sapi. Langsung aja daging sapinya ini juga kita cincang dulu kecil-kecil seperti ini. Setelah itu, di sini juga aku siapkan 250 gram kentang. Langsung aja kentangnya juga kita potong-potong kecil-kecil dadu-dadu seperti ini. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung aja kita goreng kentang yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian kentang ini kita goreng sampai matang. Setelah kentangnya matang, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kemudian masukkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah dicincang tadi, dan ini kita tumis sampai harum. Setelah itu, masukkan daging sapi yang sudah dicincang tadi, dan kita masak sampai daging sapinya matang. Oke, pada saat ditumis, daging sapinya itu akan mengeluarkan air seperti ini. Dan ini kita masak sampai airnya surut dan daging sapinya matang ya. Setelah daging sapinya matang, kemudian tuangkan 350 gram saus bolognese, kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air untuk membersihkan saus bolognese yang tersisa di mangkuk. Kemudian tambahkan juga kentang yang sudah digoreng tadi. Aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita angkat dan tuangkan ke dalam mangkuk. Langkah berikutnya kita akan membuat saus bechamel, dan untuk menekan biaya produksi di sini aku pakai cream cheese yang kemasan 2 kg, tapi yang aku pakai cukup 250 gram aja. Dan untuk lebar 250 gram yaitu sekitar 2,5 cm seperti ini. Langsung aja kita potong. Kemudian siapkan 500 ml susu cair supaya rasanya lebih nampol. Di sini aku pakai susu UHT ya.
Setelah itu, di sini aku siapkan 200 gram margarin dan langsung aku tuangkan ke dalam panci dan tambahkan juga cream cheese yang sudah dipotong tadi. Tuangkan susu cair. Tambahkan tepung terigu. Nah, ini aku pakai 2 sendok makan dulu aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata sambil dimasak dengan menggunakan api kecil sampai matang dan mendidih. Oke, setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 sendok makan daun parsley. Kalau nggak ada daun parsley, bisa kalian ganti dengan menggunakan daun seledri yang diiris tipis-tipis. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini kekentalannya kurang ya guys, jadi ini aku tambahkan lagi 2 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, langsung aja kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya, kita didihkan air, kemudian rebus 5 lembar lasanya, boleh pakai merek apa aja. Ini aku pakai merek La Fonte, aku beli di aplikasi online, tapi biasanya juga di pasar juga ada ya. Nah, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Untuk merebus lasanya ini nggak perlu lama-lama, cukup sampai lentur seperti ini aja. Karena lasanya ini akan aku potong-potong sesuai dengan ukuran wadah aluminium foil yang akan aku pakai. Oke, kalau udah lentur seperti ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk mengemasnya ini aku gunakan wadah aluminium foil, ukurannya kurang lebih 7 cm x 10 cm seperti ini. Nah, ini langsung aja kita ukur dulu seperti ini ya. Kira-kira mau dipotongnya seperti apa, pokoknya ini kita ukur dulu. Kemudian kita potong lasanya ini sesuai dengan ukuran wadah aluminium foil tadi. Untuk bagian kecil seperti ini nggak apa-apa ya, karena lasanya ini bisa disambung. Setelah itu tuangkan 2 sendok makan saus bechamel, kemudian kita ratakan. Tambahkan lasanya yang sudah dipotong. Setelah itu tambahkan saus bolognese. Kemudian tambahkan lagi saus bechamel. Setelah itu tambahkan lagi lasanya yang sudah dipotong. Kemudian tambahkan lagi saus bolognese dan paling atasnya kita tutup dengan saus bechamel. Oke, ini aku juga pakai mangkuk aluminium foil ukuran kecil. Ini lebarnya sekitar 5 x 7 cm. Langsung aja ya, ini kita isi dengan saus bechamel, lasanya yang sudah dipotong, dan saus bolognese. Untuk urutan lapisannya sama aja ya, bagian atasnya kita tutup dengan saus bechamel. Setelah dikemas semua, kemudian kita beri topping dengan keju mozzarella. Setelah itu, taburkan oregano secukupnya. Dan yang terakhir, supaya tampilannya lebih cantik, di sini aku taburkan daun parsley atau boleh kalian ganti dengan daun seledri. Oke guys, bisa kalian lihat ya, satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 wadah ukuran 7 x 10 cm dan 10 wadah kecil ukuran 5 x 7 cm. Kalau udah seperti ini bisa langsung dipanggang kemudian disajikan, atau bisa juga kalian simpan di kulkas. Tapi untuk menyimpan di kulkas usahakan dikemas rapat kedap udara dulu ya.
Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 10 sampai dengan 15 menit atau sampai matang. Silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk ovennya, ini aku pakai oven terbaru dari Mito, yaitu oven heat seri MO77. Oven ini kapasitasnya 22 liter dan yang paling penting ini hemat listrik. Daya listriknya cuma 700 watt untuk dua api atas dan bawah. Sedangkan kalau kalian pakai satu api aja, daya listriknya cuma 350 watt. Kalau kalian mau punya oven seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Selain pakai oven, kalian bisa menghangatkannya dengan menggunakan microwave ataupun Digifry seperti ini. Dan Digifry ini merupakan salah satu produk terbaru dari Mito. Kelebihan dari Digifry ini, dia bisa menggoreng tanpa menggunakan minyak. Sedangkan untuk cara mengoperasikannya gampang banget. Tinggal kalian tekan aja tombol power, ini touchscreen ya. Ini untuk pengaturan timernya dan yang sebelah kanan untuk pengaturan suhunya. Jadi untuk timernya ini bisa kalian kurangi, tinggal kalian kurangi aja seperti ini, tapi ini aku pakai timer 10 menit. Sedangkan untuk suhunya kita atur dulu menjadi 150 derajat Celcius. Oke, setelah itu langsung aja kita tekan tombol start. Kalau misalkan udah muter-muter seperti ini, berarti ini Digifry-nya sudah mulai berfungsi. Dan untuk timer yang di sebelah kirinya ini, yang 10 menit, dia akan berkurang terus ya seiring berjalannya waktu. Oke, setelah 10 menit dipanggang, ini sudah matang, langsung aja kita angkat dan siap untuk disajikan. Dan untuk lasanya yang dimasak dengan menggunakan Digifry, bisa kalian lihat ya, ini timernya terus berkurang. Dan kalau misalkan timernya udah habis, nanti akan ada bunyi alarmnya gitu. Setelah itu langsung aja kita buka. Oke, bisa kalian lihat ya guys, hasilnya matang dan mendidih seperti ini. Buat kalian yang pengen punya Digifry seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, untuk lasanya yang kemasan besar seperti ini mau aku tuangkan ke dalam piring supaya lebih kelihatan lapisannya. Dan langsung aja kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ini Digifry bener-bener hasilnya bagus banget, matang sampai dalam. Dan ini masih panas banget ya guys, bisa kalian lihat ini masih ngebul. Ini rasanya dijamin enak banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah resep yang aku bagikan ini. Menurut aku ini terlalu enak ya kalau dijual. Untuk harga jualnya, lasanya ini bisa kalian jual untuk yang kemasan kecil antara harga 10 sampai dengan 15.000. Sedangkan untuk yang kemasan besar bisa kalian jual dengan harga 25 sampai dengan 30.000 rupiah. Untuk masa ketahanannya seperti yang aku bilang tadi, ini bisa dikemas rapat kedap udara, disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 3 hari. Sedangkan kalau di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Untuk detail bahan-bahan dan keterangan lebih lengkap bisa kalian baca di kolom deskripsi. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.